Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Zahra Nabila dengan NIM 6325164 dari kelas 631C01. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika. Barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan yang berikutnya. Setiap bilangan dalam barisan bilangan disebut suku barisan. Suku ke-n dari suatu barisan diberi lambang dengan UN. Jenis barisan. Barisan terbagi menjadi dua, yaitu barisan aritmatika atau barisan hitung. Barisan bilangan yang mempunyai selisih tetap antara dua suku barisan yang berurutan, selisih tersebut dinamakan beda. Yang kedua, barisan geometri atau barisan ukur. Barisan bilangan yang memiliki nilai perbandingan yang tetap antara dua suku barisan yang berurutan. Nilai perbandingan yang tetap atau konstan tersebut dinamakan rasio. Rumus umum suku Kn, UN sama dengan A plus N minus 1B dengan U1 sama dengan A, yaitu suku pertama, B UN minus U pangkat N minus 1, yaitu beda, dan N sama dengan banyaknya suku. Beda pada barisan aritmatika. Beda sama dengan B dalam kurung P dikurang Q per I dikurang J, dengan P adalah suku ke I dan Q adalah suku ke J. Contoh yang pertama, suatu barisan aritmatika memiliki suku pertama yaitu 8 dan suku ke-8 yaitu 50. Tentukanlah A. Beda barisan tersebut. B. Tuliskan 5 suku pertama barisan tersebut. Jawab. Kita diketahui dulu suku pertamanya adalah 8 dan suku ke-8 adalah 50. Yang pertama, kita ambil dari rumusnya dulu. UN sama dengan A plus N dikurang 1B. UN yaitu U8 sama dengan A itu suku pertama, jadi kita ambil 8 ditambah N dikurang 1 yaitu N itu sukunya, berarti 8 dikurang 1B. Jadi di sini U8 itu suku ke-8 dan suku ke-8 itu 50. Jadi kita masukkan rumus 50 sama dengan 8 ditambah 8 dikurang 1 sama dengan 7. Jadi 8 ditambah 7B. Kita masukkan rumus, jadi ini ditaruh di sini. 7B sama dengan 50 dikurang 8. 7B sama dengan 42. B 42 dibagi 7 sama dengan 6. Yang B, jika A 8 dan B 6, maka 5 suku pertama barisan tersebut adalah 8, 14, 20, 26, dan 32, yang berarti berselisih 6. Contoh yang kedua, rumus suku ke-n suatu barisan aritmatika adalah UN sama dengan N pangkat 2 ditambah 3N. Jumlah suku ke-12 dan ke-13 adalah, kita pakai diketahui. UN, ini rumusnya, UN sama dengan N pangkat 2 ditambah 3N. Dengan demikian, U12 sama dengan 12 ditambah 2, karena 12 itu dari rumus yaitu N pangkat 2. Dan U12 adalah 12. Jadi 12 pangkat 2 ditambah 3 dalam kurung 12 sama dengan 12 pangkat 2 hasilnya 144, dan ditambah 3 dikali 12 yaitu 36, lalu ditambah hasilnya 180. U ke-13 sama dengan 13 pangkat 2 ditambah 3 dikali 13 sama dengan 13 pangkat 2 hasilnya 169 ditambah 3 dikali 13 yaitu 39. Hasilnya dijumlah jadi 208.
Jadi, U12 ditambah U13 yaitu 180 ditambah 208. Hasilnya adalah 388. Next, kita punya barisan geometri. Rumus umum dari suatu barisan geometri adalah U1, U2, U3, U4, seterusnya UN minus 1 dan UN. Dinyatakan dengan UN sama dengan AR dipangkat N minus 1. Dengan U1 sama dengan itu A, yaitu suku pertama. R UN per UN minus 1, yaitu rasio. Dan N adalah banyaknya suku. Kita punya contoh. Diketahui suatu barisan geometri dengan U3 sama dengan 12 dan U7 sama dengan 192. Tentukanlah A, suku pertama dan rasio barisan geometri tersebut. B, suku ke-10 barisan geometri tersebut. Kita jawab. Jadi kita cari U3. U3 kita masukkan di rumus sama dengan AR pangkat 3 minus 1 sama dengan AR pangkat 2. Yang U7 sama dengan AR pangkat 7 dikurang 1 sama dengan AR pangkat 6. Itu adalah yang kedua. Dari persamaan 1 diperoleh AR 12 sama dengan 12. Maka 12 per R pangkat 2 adalah yang ketiga. Lalu kita substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. AR pangkat 6 sama dengan 192. 12 per R pangkat 2 lalu R pangkat 6 sama dengan 192. 192 dari U7. Lalu 12 R pangkat 4 sama dengan 192. R pangkat 4 sama dengan 16. R sama dengan 2. Kenapa sama dengan 2? Karena 2 pangkat 4. 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 16. Kenapa 4? Kenapa tidak 4 pangkat 2? Karena hasilnya bukan 16. Lalu kita substitusikan nilai R ke persamaan 3. A, 12 per 2 pangkat 2 sama dengan 12 per 4. Lalu kita bagi, hasilnya adalah 3. Yang ke B, suku ke-10 adalah UN sama dengan AR pangkat N-1, U10 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 9, U10, 3 dikali 512, hasilnya 1536. Jadi, suku pertama adalah 3, rasio adalah 2, dan suku ke-10 sejumlah 1536. Lalu, contoh yang kedua. Carilah nilai suku ke-11 dari suatu barisan geometri dengan suku ke-3 dan ke-8 masing-masing adalah 6, 16, dan 512. Kita diketahui punya U3 sama dengan 16, U8 sama dengan 512, U3 sama dengan AR pangkat 3 min 1 sama dengan AR 2, U8 sama dengan AR pangkat 8 min 1 sama dengan AR 7. Lalu kita cari persamaan 2 dan 1. U8 per U3 sama dengan AR 7 per AR 2. Yang dimana U8 itu 512 dan U3 adalah 16 sama dengan R pangkat 5. 512 dibagi 16 adalah 32 sama dengan R pangkat 5 dan R adalah 2. Karena kita cari dari 2 di pangkat 5. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 32. Lalu kita mencari nilai A. U3 sama dengan AR 2, 16 sama dengan A dalam kurung 2 pangkat 2 dan 16 sama dengan 4A. Ini kita balik ya. Jadi hasilnya di depan dan A-nya di belakang. Lalu A sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Kita mencari
Mencari suku ke-11. UN sama dengan AR pangkat N min 1, U11 4 dikali 2 pangkat 11 min 1. U11 sama dengan 4 dikali 2 pangkat 10. U11 sama dengan 4 dikali 1024. U11 sama dengan 4096. Jadi, suku ke-11 dari barisan geometri tersebut adalah 4096. Next, kita punya deret aritmatika. Definisi deret. Deret bilangan adalah jumlah suku-suku dari suatu barisan bilangan. Jenis deret yang pertama adalah deret aritmatika atau deret hitung, sama dengan jumlah suku-suku dari barisan aritmatika. Yang kedua, deret geometri atau deret ukur, yaitu jumlah suku-suku dari suatu deret geometri. Yang ketiga, deret geometri tidak hingga. Next, rumus deret aritmatika. Rumus umum deret aritmatika adalah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN atau Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N minus 1B. Dengan Sn adalah jumlah N suku pertama barisan aritmetika, yang U1 A suku pertama, B UN minus UN min 1 yaitu beda, dan N banyaknya suku. Contoh, suatu barisan aritmetika mempunyai suku pertama sebesar 30 dan beda antar suku sebesar 6. Tentukanlah suku ke-20 dan jumlah 20 suku pertama. Mencari suku ke-20 yaitu U20 ditambah 30 ditambah 20 minus 1 sama dengan 6. Bukan sama dengan 20 minus 1, 6. U20, 30 ditambah 20 dikurang 1 sama dengan 19 dan 6. U20 sama dengan 30 ditambah 19 dikali 6 yaitu 114. U20 sama dengan 144. Jadi suku ke-20 adalah 144. Atau kita gunakan rumus untuk yang B dulu. Mencari jumlah 20 suku pertama. Sn N per 2 ditambah 2A plus N min 1B. S20 sama dengan 20 per 2 dalam kurung 2 dikali 30 ditambah 20 kurang 1, 6. S20 sama dengan 10 ditambah 10 dalam kurung 60 ditambah 19, 6. S20 10 dalam kurung 60 ditambah 19 kali 6 yaitu 114. S20 ditambah 10 ditambah 60 ditambah 114 sama dengan 174. Dan S20 10 dikali 174 hasilnya 1740. Atau kita gunakan rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A plus UN. S20 ditambah 20 dibagi 2 dalam kurung 30 ditambah U20. S20 sama dengan 10 ditambah 30 dan 30 ditambah 144 dari hasil U20 di sini. Jadi S20 sama dengan 10 ditambah 30 tambah 144 hasilnya 174. S20 10 dikali 174 hasilnya 1740. Jadi ini lebih gampang ya. Dan deret geometri. Rumus deret geometri atau ukur yaitu Sn A dalam kurung 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R untuk R kurang 1 atau Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1 untuk R lebih dari 1. Dengan Sn jumlah N suku pertama barisan geometri, U1 untuk suku pertama, R UN per UN minus 1 untuk rasio, dan N banyaknya suku. Contoh, diketahui barisan geometri 3, 6, 12, 24. Tentukanlah suku ke-10 dan jumlah 10 suku pertamanya. Diketahui A-nya itu 3, rasionya 6 per 3 sama dengan 2, N-nya itu 10. Jadi suku ke-10-nya adalah U10 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 10 min 1, U10 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 9,
U10 3 dikali 512 hasil dari 2 pangkat 9. U10 sama dengan 3 dikali 512 hasilnya 1536. Jadi suku ke-10 U10 adalah 1536. Jumlah 10 suku pertamanya adalah Sn. A R pangkat N-1 per R dikurang 1. S10 3 2 pangkat 10 kurang 1 per 2 dikurang 1. S10 3 dikurang 3 dalam kurung 1024 dikurang 1 per 1. S10 sama dengan 3 dikali 1023. S10 sama dengan 3069. Jadi 10 suku pertama adalah 3069. Terima kasih. Jadi untuk selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang fungsi linear dan linear di dalam ekonomi. Halo, jadi di sini aku Anastasia mau ngejelasin tentang fungsi linear. Koordinat kartesius. Koordinat merupakan pasangan bilangan yang digunakan untuk menentukan letak suatu titik dalam suatu garis, bidang, maupun ruang. Sistem koordinat kartesius memiliki dua sumbu, yaitu 1. Sumbu mendatar yaitu horizontal yang disebut sumbu X atau absis. Yang kedua, sumbu tegak yaitu vertikal yang disebut sumbu Y atau ordinat. Contohnya seperti ini. Tentukan letak titik A 2,3, B minus 2,3, dan C minus 2, minus 3, dan 2, minus 3 pada sistem koordinat kartesius. Jadi contohnya seperti ini. Ini Y dan ini X. Contoh, tentukanlah jarak antara titik A minus 1,1 dan titik B 3,4. Untuk menentukan jarak dari titik A ke titik B atau panjang AB, kita menggunakan teorema Pythagoras. AB sama dengan pangkat AC pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. AB sama dengan 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2. AB sama dengan 16 hasil dari 4 pangkat 2 dan 9 ditambah 9 dari hasil 3 pangkat 2 sama dengan AB sama dengan hasil dari 16 ditambah 9 yaitu akar 25, dan AB adalah 5. 5 kita ambil dari akar 25 adalah 5. Jadi kita pakai titiknya tuh seperti ini. Di sini minus 1 dan 1, terus di sini B 3,4. Jadi ini tuh garis agak mendatar tapi menyorong gini. Menyatakan suatu fungsi, misalkan diketahui A yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Suatu fungsi f AB dinyatakan fx sama dengan x plus 1, maka diperoleh untuk x1 diperoleh f1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Untuk x sama dengan 2 diperoleh f1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 3. Untuk x sama dengan 3 diperoleh f1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 4. Untuk x sama dengan 4 diperoleh f1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 5. Untuk x sama dengan 5 diperoleh f1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 6. Menentukan rumus fungsi jika nilainya diketahui. Misalkan fungsi f dinyatakan dengan f sama dengan x titik-titik ax plus b dengan a dan b konstanta dan x variabel. Maka rumus fungsinya adalah fx sama dengan ax plus b. Jika nilai variabel x sama dengan m,
maka nilai Fm sama dengan Am plus B. Dengan demikian, kita dapat menentukan bentuk fungsi f jika diketahui nilai-nilai fungsinya. Contoh, diketahui suatu fungsi linear fx sama dengan 2x plus m. Tentukan bentuk fungsi tersebut jika f3 sama dengan 4. Jawab, fx sama dengan 2x plus m. f3 sama dengan 3 plus m. Kita ambil 3 dari f ini. Jadi kita masukin ke sini. Sama dengan 4 itu 4 itu nilai dari sini ya. F3 sama dengan 4. Jadi 4 ditambah 6 plus M. 6 itu hasil dari 2 dikali 3. M sama dengan 4 plus 4 minus 6. M sama dengan minus 2. Jadi bentuk fungsi linear fx sama dengan 2x ditambah minus 2 sama dengan 2x min 2. Gradien atau kemiringan adalah S atau bilangan yang menunjukkan arah dan kecuraman garis tersebut. Gradien diberi notasi M. Arah dari garis bisa saja meningkat, menurun, horizontal, atau vertikal. 1. Garis meningkat ketika nilai M bernilai positif. Garis menurun ketika nilai M bernilai negatif. Garis horizontal ketika M bernilai 0. Dan garis vertikal ketika M tidak terdefinisikan. Gradien persamaan garis AX plus BY plus C sama dengan 0 adalah M sama dengan minus A atau B yang diperoleh dengan cara AX plus BY plus C sama dengan 0. BY sama dengan minus AX minus C. Y sama dengan minus A atau BX min C atau B. Contoh, diketahui suatu fungsi linear fx sama dengan 2x tambah m. Oh, ini udah. Ini. Menentukan koordinat titik potong dua garis. Kedudukan dua garis pada bilangan diantaranya adalah sejajar dan berpotongan. Dua garis yang sejajar tidak akan pernah berpotongan di satu titik. Sebaliknya, dua garis yang saling tegak lurus pasti berpotongan di satu titik. Jika Y1 sama dengan M1X plus C1 dan Y2 sama dengan M2X plus C2 adalah persamaan dua garis yang tidak saling sejajar atau berpotongan. MK, titik potongnya dapat dicari dengan menyelesaikan persamaan M1X plus C1 sama dengan M2X ditambah C2. Nilai X yang telah diperoleh selanjutnya disubstitusikan pada salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai Y. Contohnya, carilah koordinat titik potong garis X ditambah Y sama dengan 5 dan Y sama dengan 2X min 1. Jawab, X ditambah Y sama dengan 5. Y sama dengan 5 min X titik-titik untuk persamaan 1 dan Y sama dengan 2X min 1 titik-titik untuk persamaan 2. Berdasarkan persamaan 1 dan 2 diperoleh 5 min X sama dengan 2X min 1. 2X ditambah X sama dengan 5 ditambah 1. 2X turun sini ditambah X sama dengan 5 ditambah 1. Jadi untuk min dan min itu menjadi positif. Dan 3X sama dengan 6. 3X hasil dari 2X ditambah X sama dengan 3X sama dengan 6. 6 adalah 5 ditambah 1. X sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ini salah ya, maaf. Substitusikan X2 ke salah satu persamaan. Misalnya persamaan 2, sehingga diperoleh Y sama dengan 2X min 1, Y 2 dikali 2 min 1, dan Y hasil dari 2 dikali 2 yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3. Jadi koordinat titik potong X dan Y adalah ini tuh jadi ini hasilnya 2 dan ini 3. Jadi 2,3 untuk hasil X dan Y. Contoh yang ke-1. Tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan 6,1.
Misal, X1, Y1 sama dengan 2,5 dan X2 dan Y2 sama dengan 6,1. Maka, gunakan rumus persamaan garis melalui dua titik, yaitu Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Disubstitusikan. Y sama dengan 5, Y dikurang Y1 sama dengan 5 per X dikurang 2. 2 itu dari X1. Jadi kita masukkan ke rumus, jadi sama dengan 1 dikurang 5 per 6 dikurang 2. Ini turun jadi Y dikurang 5 per X dikurang 2 sama dengan minus 4 per 4. Y dikurang 5 per X dikurang 2 sama dengan minus 1. Hasil dari minus 4 per 4 sama dengan 1. Lalu kita pakai perkalian silang. 1 dikali Y minus 3 sama dengan minus 1 sama dengan X minus 2. Y min 5 sama dengan min X tambah 2. Y sama dengan min X tambah 2 ditambah 5. Y sama dengan min X ditambah 7. Jadi persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan 6,1 adalah Y minus X ditambah 7. Jadi di sini titiknya. Dan next, fungsi linear dalam ekonomi. Fungsi permintaan. Bentuk sederhana fungsi permintaan yaitu QD sama dengan F PD. QD sama dengan A min B PD atau PD sama dengan A min QD per B sama dengan min 1 per B dalam kurung min A ditambah QD. Dengan QD itu berarti jumlah barang atau jasa yang diminta, atau PD harga barang atau jasa yang diminta itu kayak harga, dan A untuk konstanta, B untuk koefisien. B bertanda negatif karena harga dan jumlah barang atau jasa yang diminta mempunyai hubungan yang negatif. Fungsi permintaan sederhana. Fungsi permintaan sederhana dapat dituliskan dalam berbagai bentuk berikut. Fungsi permintaan sederhana dapat dituliskan dalam double. Jadi yang pertama fungsi eksplisit, Q sama dengan FP, misalnya Q sama dengan 100 min 2P, dan dua fungsi inverse sama dengan P sama dengan G, Q, misalnya P sama dengan 50 min setengah Q. Fungsi implisit H atau P, Q sama dengan 0, misalnya 20 min 2P min Q sama dengan 0. Contoh, bila harga 1 unit barang P adalah 4.000, maka jumlah barang yang diminta Q sebanyak 100 unit. Kemudian, bila harga barang naik menjadi 6.000, jumlah barang yang diminta turun menjadi 60 unit. Tentukanlah fungsi permintaannya, banyaknya barang yang akan diminta jika harganya 5.000, dan pada harga berapakah barang tersebut akan diminta sebanyak 80 unit. Jadi diketahui P1 yaitu 4.000, Q1 yaitu 100, dan P2 6.000, Q2 itu 60. Jawab, jadi kita pakai rumusnya dulu. P sama dengan P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q minus Q1 per Q2 dikurang Q1, yaitu P dikurang 4.000. Kita masukin ke rumus per 6.000 dikurang 4.000, hasil dari P2 dikurang P1. Lalu kita punya Q dikurang 100 per 60 dikurang 100, yaitu P kurang 4.000 per 2.000, dan Q dikurang 100 per minus 40. Jadi kita masukin ke dalam rumusnya. Minus 40 P dikurang 4.000 sama dengan 2.000 Q dikurang 100. Minus P dikurang 4.000 sama dengan 50 Q dikurang 100. Minus P ditambah 4.000 sama dengan 50 Q dikurang 5.000. 50 Q sama dengan minus P ditambah 4.000 ditambah 5.000. 50 Q sama dengan minus P ditambah 9.000. Q 9.000 dibagi Q 9.000 dikurang P per 50. Jadi Q yaitu
180 dikurang 180 min 0,02 P atau 9.000 dikurang 50 Ki. Yang B, kita punya Ki 180 min 0,02 dikali 5.000. Ki sama dengan 180 dikurang 100. Ki sama dengan 80 unit. Dan C, P sama dengan 9.000 dikurang 50 dikali 80, P 9.000 dikurang 4.000, P sama dengan 5.000. Jadi untuk fungsi permintaannya yaitu 180 min 0,02 P. Dan banyaknya barang yang akan diminta jika harganya 5.000 adalah 80 unit. Dan barang tersebut akan diminta sebanyak 80 unit di harga 5.000. Fungsi penawaran. Jadi di sini tuh QS sama dengan FPS QS min A plus B PS atau PS A plus QS per B sama dengan 1 per B A ditambah QS. Jadi koefisien B bertanda positif karena harga dan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan mempunyai hubungan yang positif di fungsi penawaran. Contohnya, pada tingkat harga 20.000, banyaknya barang A yang ditawarkan produsen adalah 50 unit. Sementara itu, pada harga 40.000, barang tersebut ditawarkan sebanyak 150 unit. Jadi, kita bakal menentukan fungsi penawarannya, banyak barang yang akan ditawarkan jika harganya 35.000 dan pada harga berapa barang tersebut ditawarkan sebanyak 200 unit. Jadi, kita masukkan rumus seperti yang tadi kayak gini. Jadi kita langsung aja P dikurang 20.000 per 40.000 dikurang 20.000 sama dengan Ki dikurang 50 per 150 dikurang 50. P dikurang 20.000 per 20.000 ini udah dikurang sama dengan Ki dikurang 50 per 100. Dari 150 dikurang 50. Lalu 100 P dikurang 20.000 sama dengan 20.000 Ki dikurang 50. 1 P dikurang 20.000 sama dengan 200 Ki dikurang 50. P sama dengan 20.000 P minus 20.000 sama dengan 200 Ki dikurang 10.000. 200 Ki sama dengan P dikurang 20.000 ditambah 10.000. 200 Ki sama dengan P dikurang 10.000. Ki P dikurang 10.000 per 200, yaitu Ki jadi 0,005 P min 50. Yang B, Ki 0,005 dikali 35.000 min 50 dikurang 50. Ki sama dengan 175 dikurang 50. Ki sama dengan 120 unit. Dan C, P sama dengan 200 dikali 200 ditambah 10.000. P sama dengan 40.000 ditambah 10.000. P sama dengan 50.000. Jadi fungsi penawarannya adalah 0,005 P min 50 dan B adalah 125 unit dan C adalah di harga 50.000. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jadi di sini ada rumus-rumusnya. Contohnya seperti ini. Diketahui fungsi permintaan kopi adalah PD sama dengan minus 0,5 QD ditambah 40 dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 0,25 QS plus 10. Pemerintah mengenakan pajak sebesar 3 per unit terhadap kopi. Harga kopi tersebut tentukan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. Subsidi per unit yang dinikmati konsumen dan produsen, total subsidi yang diperoleh konsumen dan produsen, total subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jawab diketahui. Ini kita punya PD sama dengan min 0,5 QD plus 15, PS sama dengan 0,25 QS plus 6, S sama dengan 1,5. Sebelumnya min 0,5 QD plus 15 sama dengan 0,25 QS plus 6 sama dengan 0,5 QD dikurang 0,25
Qs sama dengan 6 dikurang 15 sama dengan min 0,7 Q sama dengan min 9. Qe sama dengan 12, Pe sama dengan 0,25 Qs plus 6 sama dengan 0,25 dikali 12 ditambah 6. Hasilnya adalah 3 tambah 6 sama dengan 9. T sama dengan Q1, P1 yaitu 12 Qe, ini Q1 12 dan P1 yaitu 9. Hasil dari sini. Sesudahnya PD sama dengan PS dikurang S, 0,3 QD tambah 15 sama dengan 0,25 QS tambah 6 min 1,5, 0,5 Q min 0,25 Q sama dengan 4,5 min 1,5 sama dengan 0,75 Q sama dengan min 10,5. Q sama dengan min 10,5 per 0,75. PE yaitu 0,25 QS ditambah 4,5, O,25 dikali 14 ditambah 4,5, E2 sama dengan Q2, P2 sama dengan hasilnya 14 dan 18. Yang kedua, subsidi konsumen dan produsen, yaitu SK sama dengan P1 dikurang P2, yaitu 9 dikurang 8 sama dengan 1 untuk yang konsumen, dan produsen itu di SP sama dengan S dikurang SK sama dengan 1,5 dikurang 1, yaitu hasilnya 0,5. Total subsidi konsumen dan produsen, yaitu kita pakai rumus SK sama dengan QE2 dikali SK, yaitu 14 dikali 1, hasilnya 14. Dan untuk produsen, kita pakai rumus SP sama dengan QE2 dikali SP, yaitu 14 dikali 0,5, yaitu hasilnya 7. Dan untuk total pajak, kita pakai S sama dengan QE2 dikali S, dikali S, ya, sama dengan 14 dikali 1,5, yaitu hasilnya 21. Jadi untuk A kita punya 14 dan 8, yang B kita punya 1 dan 0,5, yang C kita punya 14 dan 7, yang D kita punya di angka 21. Terima kasih. Jadi selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang fungsi non-linear. Terima kasih. Halo, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang fungsi non-linear. Koordinat kartesius. Fungsi kuadrat adalah fungsi pangkat tertinggi yang variabelnya adalah 2. Fungsi kuadrat sering pula disebut dengan fungsi pangkat 2. Bentuk umum fungsi kuadrat dinyatakan dengan Y sama dengan F, X sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, dengan A, B, C, epsilon, R, dan A tidak sama dengan 0. Untuk memudahkan dalam menggambar grafik fungsi kuadrat, terlebih dahulu dicari yang pertama, titik potong grafik terhadap sumbu X jika ada. Syaratnya yaitu Y sama dengan 0, AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Yang kedua, titik potong grafik terhadap sumbu Y. Syaratnya X sama dengan 0, yaitu Y sama dengan C. Titik yang diperoleh 0, C. Yang ketiga, persamaan sumbu simetri sama dengan X sama dengan min B plus min B per 2A. Yang keempat, koordinat titik puncak X, Y sama dengan min B per 2A, min D per 4A, dengan D, B pangkat 2 dikurang 4AC. Bentuk grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX plus C memiliki dua kemungkinan, yaitu parabola yang terbuka ke atas atau ke bawah. Jika A bernilai positif, A lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Titik ekstrimnya adalah titik minimum dan jenis nilai ekstrimnya adalah nilai Y min. Jika A bernilai negatif, A dikurang 0, maka parabola turun ke bawah. Titik ekstrimnya adalah titik maksimum dan jenis nilai ekstrimnya adalah nilai Y min maksimal. Contoh, diketahui fungsi nonlinear X pangkat 2 plus 7X plus 10, maka tentukan titik potong grafik terhadap sumbu X, titik potong grafik terhadap sumbu Y, sumbu simetri, dan titik puncak.
Berdasarkan Y sama dengan X pangkat 2 plus 7X plus 10 diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan 7, dan C sama dengan 10. A. Titik potong grafik terhadap sumbu X, syaratnya Y sama dengan 0. X ditambah 2, X ditambah 5 sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0 sama dengan X sama dengan min 2. X ditambah 5 sama dengan X sama dengan min 5. Koordinat titik potong terhadap sumbu X adalah min 2,0 dan min 5,0. B. Titik potong grafik terhadap sumbu Y, syaratnya adalah X sama dengan 0. Y sama dengan X pangkat 2 plus 7X plus 10 sama dengan Y sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 7 dikali 0 ditambah 10 sama dengan Y sama dengan 10. Koordinat titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,10. Kesamaan sumbu simetri. X sama dengan min B per 2A, yaitu X sama dengan min 7 per 2 dikali 1, sama dengan min 7 per 2, yaitu min 3, 1 per 2. Koordinat titik puncak. D sama dengan B pangkat 2 min 4AC, yaitu 7 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali 4 dikali 1 dikali 7, yaitu 49 dikurang 28, yaitu 21. X, Y sama dengan min 31 per 2 dikurang 21 per 4 dikali 1. X, Y sama dengan min 31 per 2, min 51 per 4. Jadi seperti ini untuk grafiknya. Untuk fungsi nonlinear dalam ekonomi. Fungsi penerimaan total. TR sama dengan Q dikali P. TR sama dengan Q dikali A min BQ. TR sama dengan AQ dikali BQ pangkat 2. Titik puncaknya Q, P sama dengan A per 2B, A pangkat 2 per 4B. Kurva TR memotong sumbu Q. Terjadi saat TR sama dengan 0 di titik Q sama dengan 0 dan Q sama dengan A per B. Sumbu simetrinya yaitu Q sama dengan A per 2B. Contohnya, diketahui fungsi permintaan suatu barang D adalah P sama dengan 30 min 3Q. Tentukan fungsi dan kurva penerimaan totalnya dan penerimaan total saat banyaknya barang yang diminta konsumen sebesar 3 unit. Jawab. TR sama dengan Q dikali P. TR sama dengan Q dikali 30 min 3Q. TR sama dengan 30Q min 3Q pangkat 2. Karena A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka dari TR yaitu 30Q min 3Q pangkat 2 diperoleh A 30 dan B adalah 3. 1. Titik potong terhadap sumbu Q terjadi saat TR sama dengan Q yaitu 0,0 dan 10,0. Titik puncaknya yaitu Q, P sama dengan 30 per 2 dikali 3, 30 pangkat 2 per 4 dikali 3. Q P sama dengan 30 per 6, 900 hasil dari 30 pangkat 2 per 12 hasil dari 4 dikali 3. Q P sama dengan 30 dibagi 6 yaitu 5, 900 dibagi 12 yaitu 75. Penerimaan total saat Q sama dengan 3, TR 30Q dikurang 3Q pangkat 2, TR sama dengan 30 dikali 3 dikurang 3 dikali 3 pangkat 2, TR sama dengan 90 dikurang 27, yaitu hasilnya 63. Dan beginilah grafiknya. Di sini 30, di sini apa itu? Terus di sini 0, di sini 75 mungkin. Ya, 75 di sini. Lalu contoh fungsi permintaan. Diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah P sama dengan 25 min Q pangkat 2. Tentukanlah titik ekstrim dari fungsi permintaan tersebut. Titik perpotongan dengan sumbu P dan sumbu Q, gambarkan kurva permintaannya. Jadi di sini kita punya Q, P, dan PP. Kita masukin ke rumus, yaitu minus B per 2A, B pangkat 2 dikurang 4AC per min 4A. Q P sama dengan min B per 2A sama dengan min 0 per 2 dikali min 1 sama dengan 0
per min 2, yaitu 0. PP sama dengan B pangkat 2 min 4AC per min 4A, sama dengan 0 pangkat 2 dikurang 4 dikali min 1 dikali 25 per min 4 dikali min 1, yaitu 0,0 min 0 dikurang min 100 per 4, sama dengan 100 per 4, yaitu 25, atau kita jadikan desimal jadi 0,25. P sama dengan 25 dikurang 0 pangkat 2. P sama dengan 25 dikali 0,25, yaitu titik puncak. 0 sama dengan 25 dikurang Q pangkat 2. Q pangkat 2 sama dengan 25. Q 25 hasilnya sama dengan min 5, yaitu dari hasil dari akar pangkat 25. Q 2 sama dengan 5,0, yaitu titik potongnya. Jadi seperti ini untuk kurvanya dengan sumbu Q, P 0 lebih dari 0 sama dengan 25 min Q, 5 tambah Q pangkat 2, yaitu Q 1 sama dengan min 5, dan titik potongnya 5,0. Jadi seperti ini. Lanjut. Contoh fungsi penawaran. Diberikan fungsi penawaran yaitu P sama dengan Q pangkat 2 ditambah 3Q ditambah 2, yaitu Qp min B per 2A sama dengan min 3 per 2. Hasilnya yaitu min 1,5. PP sama dengan A Q pangkat 2P ditambah B Qp ditambah C, yaitu min 1,5 pangkat 2 ditambah 3 dikali min 1,5 ditambah 2, yaitu 2,25 dikurang 4,5 ditambah 2. Hasilnya minus 0,25. Minus 0,25, yaitu di sininya min 1,5,0,25. Jadi P sama dengan 0 pangkat 2 ditambah 3 dikali 0 ditambah 2 sama dengan 2, sama dengan 0,2 untuk titik potongnya. Jadi 0 sama dengan Q2 ditambah 3Q ditambah 2, yaitu Q tambah 1, Q tambah 2 sama dengan 0. Maaf. Jadi Q sama dengan min 1, hasil dari Q tambah 1 ini kita jadikan min, yang ini Q tambah 2 sama dengan Q sama dengan minus 2, yaitu hasilnya untuk titik potongnya. Jadi kita punya min 1,0 dan min 2,0, dan ini untuk grafik fungsi penawarannya. Terima kasih. Jadi segitu dulu penjelasan dari saya. Terima kasih banyak, Ibu.